Di dalam tidurnya, Wisnu merasakan bahwa dirinya tengah bermimpi. Salah seorang temannya yang dia nggak tahu ini siapa, karena di mimpi itu dia nggak jelas. Di mimpi itu temannya ini meninggal. Dan suasana di mimpi itu kacau. Halo Diazens, ketemu lagi dengan saya Ega dalam konten Diam Misteri. Kali ini kita akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan langsung oleh salah seorang subscriber Diam Misteri. Kita sebut saja namanya Wisnu, tentu saja ini adalah nama samaran. Dan menurut keterangannya, ini adalah salah satu pengalaman langsung dari seorang ini, si Wisnu ini, saat dia masih di bangku SMA. Singkatnya adalah dia menyaksikan langsung sebuah kejadian kayak semacam kesurupan massal. Sampai-sampai kejadian ini merenggut nyawa salah satu dari temannya. Seperti apa kisahnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Dengerin baik-baik. Wisnu ini adalah salah seorang siswa yang berada di sebuah kota. Kita nggak bisa sebut kotanya, yang jelas kotanya ini nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu kecil. Jadi lebih tepatnya kotanya ini berada di kayak kaki gunung, jadi tidak semodern seperti kota-kota yang besar. Cuman keinginan dia untuk bersekolah di tempat yang besar, sekolah favorit tentunya ya, itu sangat tinggi. Sampai akhirnya dia diterima di salah satu SMA yang cukup favorit di kota itu. Dan di sekolahnya itu punya banyak ekstrakurikuler yang menurut dia itu sebelumnya dia gak pernah jumpai waktu dia SMP. Dia memilih tuh banyak ekstra yang harus dia ikuti. Sampai akhirnya salah seorang kakak tingkatnya menawari si Wisnu ini untuk masuk ke salah satu ekstra, yaitu Paskibra. Bukan tanpa alasan, karena si Wisnu ini sendiri punya badan yang tinggi tegap, jadi nggak ada salahnya untuk ditawarin. Su, ayo ikut Paskibra. Kamu tinggi, cocok buat masuk Paskibra. Insya Allah keterima. Aku pingin sebenarnya, tak pikir-pikir dulu ya, besok tak kabari. Wait, mantap wes. Nanti tak kirim informasi pendaftaran, terus langsung kirim ke email. Nanti gue kirim di WhatsApp ya. Itu adalah jawaban yang dilontarkan Wisnu kepada kakak tingkatnya yang kita sebut saja sebagai Jerome. Singkat cerita, setelah dia berpikir-pikir, akhirnya dia menerima tawaran dari kakak tingkatnya si Jerome itu untuk masuk ke salah satu ekstrakurikuler, yaitu Paskibra. Mas Jer, setelah tak pikir-pikir, kayaknya aku tertarik deh ikutan Paskibra. Aku ikut deh, daftarnya gimana ini? Singkat cerita, 2 minggu proses pendaftaran si Wisnu untuk masuk ke eskul Paskibra ini berjalan lancar. Sampai akhirnya dia keterima di eskul tersebut. Tapi hal itu kayak di luar ekspektasinya dia gitu. Ternyata eskul Paskibra ini kayak ngebosenin, flat gitu. Akhirnya karena dia bosen ya kan, dia nyari informasi tuh ke salah satu temennya yang juga tergabung dalam eskul Paskibra untuk mengetahui apa sih kegiatan yang ada di Paskibra ini gitu. Mas Bintang, aku kok bosen ya? Hah, bosen gimana Nup? Ya aku bosen kegiatanku kayak gitu-gitu tok. Aku sebenarnya pengen ikut kegiatan yang menantang gitu loh mas. Masuk kegiatan Paskibra di sekolah ini kurang menantang. Iya ya mas, aku emang hiperaktif. Ya wis, semester depan iku tau paskot nu, tak jamin menantang pol iku.
Mendengar jawaban itu, si Wisnu semakin penasaran dan menantikan ada pendaftaran di Paskot karena dia tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Hingga suatu ketika ada pengumuman di semester genap kalau bakal ada pendaftaran Paskot dan dia berusaha untuk masuk ke Paskot dengan melakukan serangkaian pendaftaran di sana. Hah? Akhirnya ada seleksi paskot. Sumpah, aku harus ikut sih. Tak ajak teman-teman kuis. Sampai akhirnya si Wisnu dan teman-temannya ini mendaftar tuh. Dia setelah mendaftar menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari latihan fisik, latihan mental, dan itu dilakukan setiap hari. Dengan proses seleksi yang cukup lama, akhirnya usaha yang dilakukan sama Wisnu ini nggak bohong ya. Dia akhirnya keterima dengan beberapa teman-temannya yang ada di sana. Dan si Wisnu kebagian menjadi salah satu pengibar bendera di tahun itu. Kita sebut aja tahunnya tahun 2018. Dan Wisnu adalah salah satunya. Alhamdulillah bro, kita keterima. Yoi, semangat yuk. Yoi, jelas. Hari demi hari Wisnu lewati itu bersama teman-temannya. Ya sejujurnya pelatihan itu tuh gak mudah ya, sama sekali gak mudah. Setiap hari dia pulang pergi untuk melakukan latihan. Ya namanya juga Paskot ya kan. Di stadion kota tuh tempat tinggal. Jadi dari tempat tinggalnya itu cukup jauh sebenarnya. Seringkali dia kayak capek gitu, kelelahan akibat latihan fisik dan diiringi dengan kena bentak-bentak nih dari kakak-kakak seniornya. Aduh, apa yang benar? Masa gitu doang gak becus? Larinya yang cepet. Kalau gini caranya kamu berpura-pura juga bisa. Jaman banget anak zaman sekarang. Mending pulang ke rumah aja deh. Kakak-kakak seniornya itu seringkali ngebentak nih Wisnu dan teman-temannya yang masih junior, yang masih baru masuk nih. Dan gak jarang dalam latihan itu sering ada tangisan dari para junior. Terkadang Wisnu itu sampai hampir terlambat latihan akibat kelelahan. Ayo habis ini berangkat. Keburu telat. Aman-aman, 10 menit OTW. Tak ngamuk kelatih. Mampus lu kita. Setelah 2 minggu berlatih, tiba waktunya Wisnu dan teman-temannya ini masuk ke dalam karantina Paskibra. Dan saat itu karantina Paskibra dilaksanakan di Komplek Arhanud TNI Angkatan Darat di kotanya. Wisnu dan teman-temannya tiba di sana dengan keluarga masing-masing yang memang biasanya diantar ya oleh keluarga karena akan berpisah dalam beberapa waktu yang ya bisa dibilang cukup lama lah. Jadi mamanya Wisnu itu berpesan kepada dia untuk selalu menjaga diri dan juga teman-temannya. Karena masa karantina yang cukup panjang, sebelum pelaksanaan pengibaran, Wisnu memiliki tanggung jawab yang gak mudah ya bagi dirinya dan juga teman-temannya. Di saat mamanya berpesan ya, ngobrol sebelum berpisah dengan si Wisnu ini, mamanya ini kayak punya perasaan gak enak gitu ketika akan meninggalkan Wisnu karantina gitu. Tapi buru-buru si mamanya ini kayak apa ya, enggak lah, kayak menepis gitu loh, perasaan gak enak gitu. Mama, pamit dulu ya. Wisnu, Mama benar-benar minta tolong kamu jaga kepercayaan Mama loh ya. Mama gak bisa ngawasi kamu secara langsung. Yang semangat latihannya. Kamu sama teman-temanmu punya tanggung jawab dan gak gampang untuk jadi paskot. Ingat perjuanganmu ya, Le. Sampai akhirnya mereka berpisah tuh. Wisnu sebenarnya kepengen nangis tapi dia nahan ya, karena ya mungkin itu adalah pengalaman pertama dia harus berpisah dengan keluarganya. Kalau bisa dibilang durasi karantina ini memakan waktu 2 minggu. Di hari pertama karantina semuanya berjalan lancar dan dia terkadang merasa murung atau sedih gitu karena dia mengingat atau merindukan keluarganya. Di minggu pertama karantina semua tampak menyenangkan ya, mulai dari latihan fisik, latihan mental, latihan baris berbaris, formasi dan lain-lain dilakukan dengan senang hati. Latihannya dilakukan mulai pagi sampai malam hari. Meskipun lelah, rindu akan keluarga, tapi tanggung jawab untuk menjadi paskibra itu cukup membuat mereka, Wisnu dan teman-temannya itu kuat menjalani karantina. Sampai pada 5 hari sebelum hari H pengibaran bendera, yaitu tepat pada 12 Agustus 2018, itu ada kunjungan keluarga untuk yang pertama kali bagi para peserta itu ya. Jadi keluarga boleh mengunjunginya. Jadi di momen itu Wisnu
menggunakan kesempatannya untuk melepas rindu bersama keluarganya, khususnya kepada mamanya. Karena delegasi yang lain, teman-temannya yang lain juga disambangi oleh keluarga dengan membawa makanan, membawa apapun lain. Gimana, Le? Aman kan latihannya? Aman dong, Ma. Capek, tapi ya wajar lah ya. Mama gimana? Kangen aku tah? Alhamdulillah, baik, Le. Mama ditinggal gak sampai 2 minggu kok ya sudah kangen kamu toh, Le. Oh, pantesan. Makanya Mama kesini. Setelah momen pertemuan para delegasi atau peserta itu dengan keluarga di malam hari, mereka akhirnya diminta untuk kembali ke karantina, tidur di tempat masing-masing. Tapi entah kenapa si Wisnu itu merasa bahwa malam itu berbeda dan feel-nya kayak gak enak. Dia merasa kalau malam itu dingin banget, dan yang ngerasain itu gak cuman Wisnu, tapi beberapa temannya juga merasakan hal yang sama. Karena gak mau kebawa panik, akhirnya ya dia memaksa dirinya dan juga teman-temannya untuk segera tidur karena kegiatan besok masih ada nih dan gak kalah kencang juga intensitasnya. Sumpah itu dingin banget gak kayak biasanya loh. Feelingku kok gak enak ya. Biasanya kalau gini tuh jangan-jangan ada... Stop, diem wes mending. Ngawur iki. Rek, ayo deh cepet tidur. Besok bakal lebih capek dari sekarang lo ya. Semangat. Di tengah malam yang dingin itu, saat semuanya sudah tidur dan ada yang baru mulai tidur, tiba-tiba ada sebuah suara yang muncul dari pintu kamar mereka, dan itu kenceng sekali. Mendengar suara itu, mereka menunggu beberapa saat nih, karena biasanya memang ada momen-momen tertentu saat kakak pembina atau senior-senior mereka itu membangunkan para junior untuk melakukan latihan di tengah malam. Dan biasanya setelah ketukan pintu ada suara si kakak pembina untuk ngomong semacam, ayo bangun waktunya latihan bla bla bla. Tapi saat itu hanya ada suara ketukan. Dan itu langsung hening. Wisnu dan teman-temannya sempat kebangun dengan suara ketukan itu, kayak merasa kok janggal ya. Biasanya ada suara, tapi kok ini nggak ada suara. Akhirnya mereka mencoba untuk kembali tidur, tidak menghiraukan suara tersebut. Sampai akhirnya terdengar suara ketukan untuk yang kedua kali. Dan kali ini ada suara kakak pembina yang membangunkan mereka seperti biasanya. Ayo bangun, penting. Nah, di saat itu semua teman-temannya ya, termasuk si Wisnu, akhirnya bangun dan menyadari bahwa nah ini nih ketukan yang benar. Tadi kenapa nggak ngomong, pikir Wisnu. Mendengar perintah dari kakak pembina untuk segera berkumpul di lapangan pada dini hari, Wisnu dan teman-temannya akhirnya bersiap-siap lah ya. Tapi setelah mereka keluar dari kamar masing-masing, ada perintah lanjutan nih dari kakak pembina untuk membawa kasur masing-masing turun ke lapangan. Tentu saja Wisnu dan teman-temannya kayak yang, nah ini ada apa? Kenapa ke lapangan bawa kasur? Tapi karena ini perintah dari senior, mau gak mau mereka harus lakuin. Akhirnya mereka bawa kasur untuk tidur di lapangan malam itu juga, di malam yang sangat dingin. Setelah semua tertata rapi di lapangan, mereka akhirnya dipaksa untuk tidur di lapangan secara berjamaah. Dan di sini ada sebuah kejadian yang cukup aneh. Karena dipaksa tidur, akhirnya Wisnu dan teman-temannya tidur. Di dalam tidurnya, Wisnu merasakan bahwa dirinya tengah bermimpi. Salah seorang temannya yang dia nggak tahu ini siapa, karena di mimpi itu dia nggak jelas. Di mimpi itu temannya ini meninggal. Dan suasana di mimpi itu kacau. Semua orang berteriak, Innalillahi, innalillahi. Semua berteriak dengan chaos dan banyak orang yang ketakutan, termasuk si Wisnu. Ini ada apa? Oke Diazen, bagaimana ceritanya? Cukup membuat penasaran ya. Kira-kira apa arti mimpi dari Wisnu? Lagian ngapain tidur di lapangan dini hari, bawa kasur lagi ya kan?
Kan bisa tidur biasa aja. Penasaran kan sama cerita selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Wisnu di karantina sebelum mereka melakukan pengibaran? Saksikan di part 2 hanya di Dia Misteri. Nyalain lonceng di sini biar kalian gak ketinggalan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan apa biasanya? Subscribe. See ya.